Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa Universitas Budi Luhur yang saya hormati. Materi yang saya ingin sampaikan kali ini melanjutkan materi 05 tentang neraca pembayaran atau balance of payment. Kali ini materi 05A topiknya mengenai adjustment balance of payment. Maksudnya ketika suatu neraca pembayaran mengalami disequilibrium atau defisit misalkan, nah itu perlu segera dilakukan langkah perbaikan. Di sini kita akan mempelajari sesuai dengan buku panduan yang kita pegang masing-masing ya, dari Bapak Hamdi Hadi, bukunya Manajemen Keuangan Internasional. Di antaranya kebijakan yang dilakukan dengan melakukan devaluasi mata uang domestik rupiah terhadap mata uang asing. Nah, di sini kita akan belajar melakukan adjustment, agak sedikit berhitung, tapi tentunya seperti biasa contoh soalnya sederhana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tolong jaga kesehatan, walaupun kita perlu tetap di rumah, stay close at home. Kita tidak bisa tatap muka, tapi melalui e-learning ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya, dan materinya bisa di-download di e-learning teman-teman sekalian. Jadi ini materi 05 dan 05A ini berkaitan ya. Demikian kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa Universitas Budi Luhur, kelas Manajemen Keuangan Internasional ya, mata kuliahnya. Topik ke 05A kali ini yang mau saya sampaikan sesuai teman-teman bisa lihat langsung di monitor, mekanisme adjustment BOP atau balance of payment. Ini materinya nyambung dengan materi yang sebelumnya ya. Kita akan mempelajari bagaimana seandainya suatu negara neraca pembayarannya itu defisit atau sebaliknya surplus. Kebijakan moneter apa yang akan diambil? Nah, kita akan membahas secara singkat dan contoh sederhana, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat gitu ya. Langsung saja saya mulai dengan halaman pertama. Idealnya posisi neraca pembayaran suatu negara itu harusnya surplus atau equilibrium yang nilai falasnya tinggi. Kenapa? Karena kalau surplus dia bisa membiayai impor ke depan. Jika suatu negara devisanya atau neraca pembayarannya minus terus, bahkan tidak ada devisa, itu menjadi distrust bagi negara lain untuk mau melakukan transaksi perdagangan internasional. Kenapa? Karena alat pembayarannya tidak ada. Ketika alat pembayarannya tidak ada, negara-negara di luar negeri sana, dia tidak mau melakukan transaksi. Untuk apa? Karena mereka tidak percaya dengan negara tersebut, karena untuk alat pembayarannya tidak ada. Karena perlu teman-teman, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa devisa itu alat pembayaran transaksi internasional. Isinya apa sih? Isinya seperti valuta asing, ya, emas kan diterima di pembayaran selain mata uang asing, emas juga diterima di banyak negara ya. Oke. Jadi idealnya posisi neraca pembayaran itu surplus. Oke. Sekarang posisi negara pembayaran Indonesia berapa gitu. Nah, di materi 05 sebelumnya saya berikan contoh bahwa sampai terakhir kita masih punya cadangan devisa. Cadangan devisanya itu diperoleh akibat dari tidak hanya selisih antara ekspor impor, tapi juga bisa arus modal masuk ya, atau capital inflow. Karena bisa jadi suatu negara dia bisa menjual surat berharganya di luar negeri atau surat hutangnya di luar negeri untuk bisa mendapatkan devisa. Lanjut dulu. Jadi kalau menurut di buku kita yang kita miliki, buku Hamdi Hadi, karena materi ini merujuk ke sana ya, sesuai buku panduan dalam silabus, buku dari Hamdi Hadi, pengarangnya. Mekanisme adjustment BOP itu ada 3. Sistem kurs tetap,
Nanti kita pelajari ini, maksudnya ini sejarahnya ya, dengan sistem kurs mengambang dan devaluasi. Ini boleh dibilang kurs tetap, terus kebijakan devaluasi dengan kurs mengambang. Kita dulu pernah melakukan ini, negara kita memiliki kebijakan mata uangnya ya, mata uang asing. Kalau yang sekarang lebih ke kurs mengambang ya, kita kurs yang ini. Nah, dengan kurs tetap ini berdasarkan Bretton Woods System ya, dia satuannya itu emas, jadi kita harus punya cadangan emas. Dan seperti ketahui cadangan emas makin menurun, makanya sistem ini sudah banyak ditinggalkan. Lalu yang pengandalian pemerintah dan pasar ya, ini floating. Nah, ini kebanyakan sekarang masih melakukan ini, dan nilai tukar currency menggunakan kurs tetap, jadi dipatok gitu ya. Nah, kita pernah, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kali devaluasi gitu ya. Oke. Yang pertama, fixed exchange rate. Fix itu arti tetap, exchange nilai tukar. Nah, ini kita mau cerita sedikit bahwa neraca pembayaran bisa defisit ketika, ingat ya, ekspor lebih rendah dari impor. Kalau yang dulu, yang dengan sistem patokan dengan emas, itu valuta asing kita harus sesuai dengan cadangan emas yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau kita mau banyak melakukan impor, ya kita cadangan emasnya juga harus banyak gitu ya. Nah, akibat dari cadangan emasnya ini yang kedua semakin menurun, maka susah. Banyak negara-negara yang sulit mengikuti sistem ini, akhirnya dia pelan-pelan pelan-pelan meninggalkan sistem ini. Kebijakan mata uang fixed exchange rate ini banyak ditinggalkan karena cadangan emasnya semakin menurun. Lalu yang ini masih lanjut ya. Jadi tadi saya bilang kalau defisit, ketika ekspornya lebih rendah daripada impor, maka cadangan emasnya akan menurun. Ketika cadangan emas menurun, maka duit beredar akan berkurang, gitu ya logikanya. Jadi ini mau cerita tentang kronologisnya gitu ya. Ketika duit beredar berkurang, maka harga-harga domestik itu akan turun. Apa yang terjadi ketika harga domestik akan turun? Price ekspor akan turun, price import naik, ya kan? Ketika harga domestik turun, artinya sorry, interrupt dikit ya, itu ada suara kentungan tukang bakso. Oke, lanjut lagi. Jadi ketika harga domestik turun, apa yang terjadi? Maka harga-harga di produk lokal itu akan kompetitif, murah. Ya, sehingga ketika harga murah, maka akan sangat kompetitif di pasar global. Artinya kita bisa menjual sebanyak-banyaknya volume karena harga produk kita murah. Gitu ya. Sebaliknya, ketika harga produk dalam negeri itu menurun murah, maka harga produk-produk impor itu akan naik, gitu ya. Jadi orang ngapain beli produk impor gitu, harganya mahal, lebih baik produk dalam negeri harganya murah. Nah, ketika ini terjadi, harga produk dalam negeri menurun, harga sangat kompetitif untuk ekspor karena kita bisa jual dengan semurah-murahnya. Sehingga apa yang terjadi? Kuantiti ekspornya akan naik. Ya kan, kalau harga murah, negara lain mau dong beli dari produk kita. Nah, sebaliknya, kuantiti impornya menurun. Oke. Ketika ini terjadi, maka yang terjadi apa? Kuantiti ekspor akan lebih besar daripada kuantiti impor. Gitu ya. Jadi akan terjadi koreksi. Nah, ketika ini terjadi, maka bisa ada dua kemungkinan. Kuantiti ekspor sama dengan import, maka equilibrium. Ketika kuantiti ekspor lebih besar daripada kuantiti import, maka neraca pembayaran akan surplus. Nah, inilah yang akan kita cari, yang diharapkan banyak di beberapa
negara itu kalau bisa surplus gitu ya. Oke. Tapi masalahnya fixed exchange rate ini sudah nggak dipakai lagi sejak 15 Agustus tahun 71 semenjak Nixon Decree atau deklarasi dari Nixon ya, bahwa sistem ini sudah nggak baik, atau mungkin bukan nggak baik tapi kurang sesuai lagi dengan kondisi perkembangan negara-negara di dunia gitu ya. Lalu yang kedua, float exchange rate. Nah, ketika defisit atau surplus dapat dikendalikan oleh pemerintah, manage floating dengan kebijakan perubahan kurs yang disebut devaluasi atau revaluasi. Nah, ini saya sudah berkali-kali sebelumnya menjelaskan perbedaannya devaluasi dan depresiasi. Jadi kalau devaluasi itu menurunkan nilai mata uang akibat dari kebijakan pemerintah atau intervensi pemerintah. Jadi pemerintahnya menekan domestic currency-nya atau local currency-nya menurun agar lebih kompetitif. Sebaliknya, kalau depresiasi itu penurunan mata uang domestik terhadap mata uang asing akibat dari mekanisme pasar supply dan demand. Nah, kalau revaluasi itu apa? Revaluasi itu lawan dari devaluasi. Jadi menaikkan mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ya, evaluasi juga kurang lebih sama. Jadi revaluasi itu dia menaikkan mata uang domestik terhadap mata uang asing akibat tekanan pemerintah atau akibat intervensi pemerintah. Ya. Nah, devaluasi menurunkan mata uang domestik terhadap foreign currency untuk jangka pendek, di mana tujuannya adalah ini, mendorong ekspor, mendorong penggunaan produksi dalam negeri, BOP lebih equilibrium tadi ya, contoh ilustrasi sebelumnya. Kalau revaluasi tadi menaikkan nilai mata uang domestik terhadap foreign currency, gitu ya. Oke, saya langsung. Nah, ini beberapa sejarah tentang devaluasi, bahwa beberapa kali negara kita pernah melakukan devaluasi tahun 71, 78, 83, 86 ya. Jadi pernah waktu itu kursnya 1 dolar 1134 lalu diturunkan menjadi 1694 per dolar ya, murah ya. Sekarang kurs dolar mungkin April 2020 itu 17.000 levelnya, jauh ya, 17 kali. Nah, ini elastisitas. Kalau kita, jadi kebijakan devaluasi tujuannya apa? Untuk menaikkan kuantiti ekspor. Nah, secara teoritis devaluasi memiliki ketergantungan terhadap elastisitas ekspor, ED, dan elastisitas impor. Gini, kalau saya bicara elastisitas, teman-teman bayangkan apa benda yang paling elastis? Karet kan? Kalau karet ditarik, dia akan mengikuti melar. Kalau kayu ditarik, dia tidak melar karena tidak elastis. Nah, di sini kaitannya atau contoh ilustrasinya, ketika suatu negara melakukan devaluasi, menurunkan mata uangnya, diharapkan akan mempengaruhi jumlah permintaan ekspor. Jadi berpengaruh, tidak seperti kayu. Ketika ditarik tidak berubah sama sekali, gitu ya. Jadi devaluasi akan mempengaruhi elastisitas ekspor dan impor. Kalau menurut teori Marshall Lerner yang teman-teman bisa lihat di buku, ada 3 kemungkinan devaluasi itu bisa bekerja dengan baik. Devaluasi bisa, poin yang pertama ya, bisa memperbaiki neraca pembayaran ketika elastisitas ekspor ditambah elastisitas impor lebih besar dari 1. Kan bisa aja ya, misalkan di sini 0,7 ditambah 0,5 itu sudah lebih besar dari 1 ya. Devaluasi tidak bisa berhasil ketika elastisitas ekspor dan impor sama dengan 1. Misalkan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Kalau menurut Marshall Lerner tidak bisa. Lalu yang ketiga, devaluasi akan semakin memburuk atau semakin tidak bisa bekerja ketika kurang dari 1. Nanti kita lihat di contoh soal. Ya.
contoh pertama, ini saya langsung Indonesia, negara Indonesia. Misal saat ini kursnya 10.000 $1. Dengan elastisitas permintaan barang ekspor EB-nya 2, sedangkan barang importnya 0, maka ED tanpa ES ditambah ES sama dengan 2 atau lebih besar dari 1. Nah, kalau menurut Marshall Lerner, ini bisa memperbaiki neraca pembayaran. Misal, pemerintah melakukan devaluasi 20% mata uangnya terhadap Amerika. Yang tadinya 10.000, kalau diturunkan 20% menjadi 12.000. Gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Sebelum dilakukan devaluasi, contoh misalkan negara kita melakukan ekspor 1.000 set furniture dengan harga satu setnya 1.000, maka devisa yang diperoleh uang masuknya, capital infonya 100.000 US dollar. Atau kalau dirupiahkan 1 miliar dengan kurs 10.000. Tapi satu sisi kita juga import handphone. Harganya 110, kita import 1.000 pieces atau 1.000 unit. Maka devisa yang harus dibayar dikeluar 110. Nah, di sini sudah jelas perbandingannya 100.000 sama 110 kita sudah defisit. Ya, posisi BOC defisit. Setelah dilakukan devaluasi, nah ini dia. Perhatikan teman-teman. Sedikit sebelum saya jelaskan pendekatan formulanya, saya menjelaskan tentang delta. Ini kok ada rumus delta. Ini persamaan matematika. Delta itu adalah selisih. Jadi saya langsung mungkin coba kasih ke Excel ya, contohnya Excel. Misal kita punya target penjualan misalkan 1.000. Realisasinya kita hanya bisa menjual 900. Maka variannya akan terjadi selisih 1.000. Nah, selisih ini yang diakibatkan yang disebut juga dengan delta. Ya. Jadi perubahannya itu berapa? Minus 100. Misal suhu katakanlah malam, temperatur ya, misalkan suhunya di Jakarta misalkan 35 derajat. Kalau siang suhunya 39 derajat. Sehingga terjadi perubahan suhu berapa? 4. Perubahan suhu. Nah, ini yang disebut dengan delta. Variasi. Sorry, ini saya memasukin delta. Delta itu lambangnya segitiga ya. Segitiga. Oke, oh ini dia. Kita cari delta. Oh, mana delta? Oke, pokok delta segitiga ya. Oke. Jadi perubahan itu adalah tadi perubahan suhunya adalah 4. Nah, sekarang lihat ke persamaan matematikanya. Tadi disampaikan di soal elastisitas ekspornya 2. Ya. Elastisitas ekspor sama dengan perubahan harga kuantiti ekspor dibagi dengan perubahan harga ekspor. Nah, ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal persamaan matematika, artinya 2 dikali persentase delta price export sama dengan adalah persentase delta ekspor. Nah, kan yang mau dicari yang ini nih, yang atas. Gitu ya. Nah, oke, lanjut dulu. Oke. Nah, kita sudah tahu denominasinya adalah persentase delta price X, kita sudah tahu 20%. Kan tadi disebutkan di soal bahwa
perubahan harga atau devaluasi 20%. Artinya harga ekspor itu berubah 20%. Ya kan? Tadi ingat delta itu perubahan. Sehingga persamaannya seperti ini. Ya. 2% dikali 20 sama dengan 40. Artinya persentase perubahan kuantiti ekspor 40%. Dengan elastisitas, dengan depresiasi kebijakan depresiasi 20%, maka kuantiti ekspor akan berubah sebesar 40% bertambah. Yang tadinya kita ekspor furniture 1000 unit, artinya bertambah 40% menjadi berapa? 1400 unit. Ya. Nah, ini. Oke, catat ya. Jadi 1400 unit kuantitinya ekspor setelah dilakukan devaluasi. Berikut. Sekarang elastisitas importnya 0. Ya kan? Dari ini soal 0. Apapun bilangan dikali dengan 0, hasilnya 0. Oke. Ini kita tahu bahwa persentase perubahan harga 20% dengan depresiasi tadi. 0 dikali 20, 0. Artinya kuantiti importnya tidak berpengaruh. Itu ya. Tetap 1000 pieces kuantitinya. Nah, sekarang perbandingannya hasil devaluasinya sebagai berikut. Teman-teman perhatikan. Nah, ini yang agak sedikit perlu perhatian khusus. Nilai tukar. Setelah devaluasi 20%, jadi 12.000, sebelumnya 10.000. Tadinya setiap satu set furniture harganya kan kita ekspor $100. Dengan kita menurunkan, pihak importir di luar negeri sana atau buyer pembeli, ya, dia tetap membeli satu set furniture, cuman harganya lebih murah, bukan $100 lagi. Karena apa? Karena setelah dilakukan penurunan mata uang rupiah jadi 12.000, bagi pembeli di Amerika sana misal, dia membeli furniture bisa lebih murah, sehingga kalau furniture itu lebih murah, diharapkan kuantitinya naik. Sekarang lebih murahnya bagaimana? Nih, lihat, perhatikan. Seandainya pembeli dari luar negeri sana tetap membayar $100, maka furniture yang didapat 1,2 furniture, bukan satu set lagi. Ini dari mana? Ini dia. Ya kan? Jadi 1,2 juta. Padahal harga jual furniture kalau dirupiahkan itu tetap hanya 1 juta. Kalau orang pembelinya membayar 1,2, maka seolah-olah dia mendapat 1,2 set furniture. Nah, sehingga setelah devaluasi satu set furniture ini harganya ya $100 dibagi 1,2 turun jadi $83,3. Jadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri sana. Nah, ilustrasinya atau perbandingannya sebagai berikut. Kita menjual 1.400 dengan harga jual ekspor yang lebih murah. Devisa yang diperoleh 116.620 US dollar. Impor tadi tidak berubah kan? Harganya tetap kita beli $110, kuantiti sama 110. Nah, sudah kelihatan bahwa capital inflow devisa yang kita dapat lebih besar daripada outflow. Gitu ya. Nah, ini maka ternyata benar. Menurut Marshall Lerner, pendekatannya dengan elastisitas lebih besar dari 1, maka posisinya akan memperbaiki devisa menjadi surplus. Gitu ya. Nah, saya lanjut. Oke, saya lanjut langsung ketika elastisitasnya sama dengan 1. Nah, ini saya langsung saja. Misal elastisitas 3/4 tambah 1/4. 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Itu kan? Nah, oke, kita lihat langsung. Sama, sebelum devaluasi posisinya sama bahwa kita akan defisit 10.000. Tapi setelah devaluasi, teman-teman perhatikan. ED atau elastisitas ekspor 3,4. Kita lihat
kuantitinya berubah jadi berapa? 15%. Kuantiti ekspornya furniture bertambah 15%. Sehingga yang tadinya 1000 menjadi 1150. Gitu ya. Oke, sekarang import. Kita lihat import, elastisitasnya bertambah 5%. Yang tadinya 1000 iPhone, handphone menjadi 1050. Oke ya. 1050, kuantitinya naik 5%. Nah, kita lihat hasilnya, perbandingannya setelah devaluasi bagaimana. Nah, devisa inflow-nya yang kita peroleh dari aktivitas ekspor furniture naik 1150 menjadi 1150 dengan harga 83, kita dapat devisanya 95.795. Nah, sedangkan untuk impor volumenya naik, kuantitinya 1050 dengan harga 110 menjadi devisa yang kita keluarkan 115.500. Sudah kelihatan. Ternyata posisinya defisit. Makin jauh defisitnya dari 10.000 menjadi 19.350. Nah, sekarang kalau elastisitasnya kurang dari 1, nah teman-teman lihat. Nah, setengah ya ditambah 1/4 jadi berapa ini? 3/4 kan? Ya kan? 3/4 itu kurang dari 1. Saya langsung, ini sebelum devaluasi dia defisit 10.000. Setelah dilakukan devaluasi, kita lihat elastisitas ED-nya atau ekspornya setengah, gitu ya. Setengah kali 20% berapa? Berarti naik 10%. Oke, jadi kuantiti ekspor furniture-nya menjadi 1.100. Oke, nah sekarang untuk import, tadi importnya berapa? 1/4. Oke, gampang. 1/4 kali ini aja langsung. Kali 20%. Kita lihat 5%. Berarti kuantiti importnya naik untuk import iPhone atau handphone menjadi 1050. Oke ya. 1050. Kita lihat perbandingannya. Nah, kita ekspornya devisanya didapat 91.630 dolar, sedangkan importnya 115.500 dolar. Sehingga apa yang terjadi? Nah, defisitnya makin melebar, makin besar. Oke. Nah, ini hipotesis pertama untuk ringkasan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Langsung hipotesis keduanya ketika elastisitasnya sama dengan 1. Ini yang pertama hipotesis ketika elastisitas lebih besar dari 1, ini bahwa penerimaan naik 20%, ini tidak, ini karena sama ya. Oke. Nah, ini malah penerimaannya berkurang 5%. Nah, ini gambaran grafiknya, saya tidak banyak di sini, mungkin lebih ke contoh perhitungan soal tadi ya. Nah, ini grafik A ketika delta atau devaluasinya P1 sampai P0, ini grafik yang B-nya makin melebar gitu ya. Ini demand dan supply ya. S ini demand dan supply. Oke. Kesimpulannya begini. Sejalan dengan Marshall-Lerner, devaluasi akan lebih efektif bila permintaan ekspor dan impor bersifat elastis. Maksudnya, kebijakan ini atau strategi ini, devaluasi maksudnya, bisa efektif berhasil ketika permintaan ekspor dan impornya elastis. Maksudnya seperti tadi, kalau devaluasi tidak elastis, maksudnya elastisitasnya walaupun berapapun devaluasi, perubahan nilai tukar berubah tapi tidak ada pengaruh dengan ekspor impor, kuantitinya itu percuma. Gitu ya. Jadi ketika faktor elastisitas tadi ada dalam kuantiti ekspor dan impor, maka bisa bekerja, bisa berhasil. Gitu ya. Nah, ini pada grafik A yang lebih elastis dari B dapat dilihat bahwa diperlukan devaluasi yang lebih kecil
dari grafik B. Jadi grafik A devaluasinya mungkin tidak usah terlalu besar dibanding grafik yang ada di B, atau AE lebih besar dari delta E lebih besar daripada delta P gitu ya. Nah, ini beberapa dampak dari devaluasi. Untuk jangka pendek, kenaikan harga dalam negeri, konsumsi menurun karena harga naik, deflasi dan resesi akibat menurunnya ekonomi, pergeseran pengeluaran atau expenditure switching. Midterm, ini tadi ya, memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca transaksi dan neraca pembayaran melalui mekanisme elastisitas permintaan ekspor atau ED dan elastisitas import sesuai pendekatan teori Marshall Lerner ya. Ketika elastisitas itu ekspor dan import bisa jadi satu gitu ya. Memperbaiki posisi neraca transaksi atau balance of transaction melalui mekanisme moneter dengan skema seperti ini ya. Harga dalam negeri naik, demand for money naik, import modal naik, ekspor naik, devisa naik. Nah, ini diharapkan bisa memperbaiki neraca pembayaran. Untuk jangka panjang, merubah struktur ekonomi nasional akibat efek dari perubahan dalam short term dan mid term. Itu ya. Oke, saya tidak menjelaskan lebih lanjut dengan debt service ratio. Teman-teman bisa baca langsung di buku Hamdi Hadi sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan. Mungkin itu dulu di sini tentang topik adjustment balance of payment. Atas kurang dan khilaf saya, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung DM saya, bisa email melalui e-learning, atau mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.